Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Perhatikan tanaman sayuran pada video berikut ini. Adakah tanaman sayuran tersebut di daerah kalian? Amati lebih jauh apa saja jenis tanaman sayuran yang ada di sekitarmu. Bagaimana ciri-cirinya? Dan bagian mana yang dimanfaatkan dari tanaman sayuran tersebut. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah ataupun biji. Berikut contoh tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, daun. Contohnya pakcoy. Yang kedua, umbi. Contohnya wortel. Yang ketiga, tangkai daun. Contohnya seledri. Yang keempat, bunga. Contohnya kembang kol. Yang kelima, umbi lapis. Contohnya bawang merah. Yang keenam, buah. Contohnya tomat. Yang ketujuh, biji. Contohnya kacang merah. Yang kedelapan, batang. Contohnya asparagus. Berikut ini adalah beberapa contoh tanaman sayuran. Yang pertama, tomat. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat, antara lain sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah segar atau minuman atau jus. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Yang kedua, bawang merah. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Yang ketiga, kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang bisa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Yang keempat, bayam. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah dengan bentuk batang persegi. Sifat permukaan batang pada bayam licin beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas. Yang kelima, sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur. Sawi sendok, pakcoy atau bokcoy merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Selanjutnya, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran perlu diperhatikan sebelum melaksanakan budidaya.
Dalam melakukan budidaya, dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran diantaranya adalah bahan. Bahan terdiri dari benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik, pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik, NPK, urea, KCl, dan ZA. Yang ketiga, pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa dimanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Yang keempat, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang, pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Berikut adalah beberapa jenis media bahan organik. Yang pertama, arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi, kulit gabah yang berwarna hitam. Kemudian, kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Selanjutnya, sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopit yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Selanjutnya, media tanam bahan anorganik. Yang pertama, gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Kemudian, pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara yang rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Kemudian, pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil, seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Yang keempat, spons. Spons banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Yang kelima, vermiculit dan perlit. Yang kelima, vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Kemudian, selanjutnya adalah alat. Peralatan tanaman digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya. Berikut ini pengenalan beberapa alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, alat pengolahan tanah berupa garpu, skop, dan cangkul. Kemudian, alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, kored, dan sprayer. Selanjutnya, tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan budidaya tanaman sayuran mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut ini tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang pertama, pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah minimal 80%. Tahapan pembibitan tersaji pada gambar berikut. Kemudian, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tubuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencukil tanah menggunakan cangkul atau garpu.
untuk penanaman di polybag tanah dicampur dengan pupuk. Kemudian penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pemasangan turus untuk tanaman yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang terakhir adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Yang terakhir, pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen meliputi tahapan-tahapan berikut, yaitu pengumpulan hasil panen, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanam, kemudian penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Baiklah teman-teman, kita telah mempelajari jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar budidaya tanaman sayuran. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.